Assalamualaikum teman-teman, jumpa dengan saya Omar Izan di channel yang membahas tentang sejarah history. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT ya. Pada episode sebelumnya saya sudah membahas tentang perang duduk. Apa itu perang duduk? Teman-teman bisa menontonnya di link yang saya cantumkan di deskripsi. Perang duduk itu terjadi karena pada saat itu sekutu masih belum juga memulai serangan, sedangkan Jerman santuy. Akhirnya tentara-tentara pada gabut. Nah, selain perang duduk ternyata ada lagi nih perang yang termasuk konyol. Kenapa bisa dibilang konyol ya? Yuk kita tonton. Pada tanggal 7 Juni 1942, Kepulauan Aleut diduduki oleh Jepang. Hal ini menjadi pukulan telak bagi Amerika, karena kepulauan ini masuk ke dalam wilayahnya. Pendudukan Aleut juga mengancam Kanada yang menjadi tetangga Amerika. Makanya kedua negara di bagian utara benua Amerika itu berusaha mengusir Jepang dari sana. Upaya merebut kembali Pulau Kiska mulai dirintis di akhir tahun 1942. Laksamana Ernest J. King sebagai Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat memerintahkan Laksamana Chester Nimitz, Panglima Armada Pasifik Angkatan Laut dan Panglima Tertinggi Pacific Ocean Arena untuk menyiapkan pasukan guna merebut kepulauan di lepas pantai Alaska itu. Bersama Letjen John L. Dewitt, Panglima Komando Pertahanan Barat, Nimitz merancang operasi pembebasan Kiska. Setelah menunjuk Laksda Thomas Kincaid sebagai komandan pasukan gabungan yang akan menyerbu Kiska dan pulau-pulau lain di Aleut, Amerika Serikat mulai memblokade laut dan membombardir Aleut dari udara. Dan pada tahun 1943, pasukan Amerika Serikat dan Kanada bersama-sama menyerbu Pulau Kiska. Mereka bertekad merebutnya dari pasukan Jepang yang mendudukinya. Serbuannya itu benar-benar ganas teman-teman. Selama lebih dari 1 bulan, pulau itu terus dihujani serangan pemboman. Sekitar 424 ton bahan peledak dari udara dan 330 ton dari laut mereka jatuhkan ke pulau itu. Ketika sedikit tenang, pasukan gabungan datang menyerbu. 15 Agustus pagi, Kiska kedatangan 600 personil pasukan SSF. Kemudian ribuan pasukan TF-51 dan TF-16. Pendaratan berjalan lancar karena terlindungi kabut pekat. Namun, hingga beberapa jam kemudian, pasukan sekutu tak menemukan seorang pun tentara Jepang. Sementara itu, pasukan Kanada datang dari sisi seberangnya. Dua pasukan itu bertempur dalam suasana berkabut tebal dan gelap, sambil berusaha menghindari tembakan-tembakan penembak jitu. Benar-benar brutal, para prajurit diterjang peluru seakan dari berbagai arah. Lalu ranjau pun meledak di sana-sini. Mereka bertempur selama beberapa hari dengan korban ratusan jiwa.
Akhirnya mereka sadar bahwa tidak ada orang di pulau itu. Pasukan Jepang sudah pergi sejak 3 minggu sebelumnya. Jadi sebenarnya pasukan Amerika dan Kanada yang saling menembak. Pihak intelijen sekutu sebelumnya sudah mengira kalau tentara Jepang sudah pergi dari pulau tersebut. Ini berdasarkan laporan dari patroli udara di bulan Juli tentang tidak ada lagi aktivitas di sana. Tapi laporan tersebut ditolak oleh Kincaid sebagai komandan pasukan dan penyerangan tetap dilakukan. Dan akibat dari perang konyol ini, Amerika dan Kanada kehilangan 313 tentara. Kasihan ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau teman-teman suka video ini, tolong like dan share. Kalau ada ide yang mau diceritain, tolong komen di kolom komentar. Bagi yang baru gabung di channel saya, tolong subscribe dan menyalakan lonceng untuk pendataan video selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Man, makan dulu yuk. Apain tuh, Ben? Udang. Ini dari mana, Bun? Dari Tante Rini. Kalau teman-teman mau nyobain lobsternya ada di sini. Sampai di video berikutnya. Dadah.